Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Satiti, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Siak dari SD Negeri 10 Kualan. Hari ini saya akan melakukan observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Putri. Beliau adalah guru kelas di SD Negeri 10 Kualan. Nah, assalamualaikum. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu Putri, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti sebelum menikmati pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait proses supervisi Ibu di kelas. Bu ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan di kelas. Nah, Ibu, kenapa pada saat ini kita melakukan percakapan atau observasi, yaitu sebagai persiapan awal untuk Ibu dapat mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Putri, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan. Menurut Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai besok di pembelajaran kelas dan yang akan bisa saya amati? Tujuan yang akan saya lakukan untuk yang pertama itu siswa itu dapat menyebutkan organ peredaran darah pada manusia, kemudian siswa itu bisa menceritakan fungsinya. Setelah itu dia juga bisa menunjukkan skema alur peredaran darah itu dari mana ke mana, nanti kembali ke mana lagi. Nah, yang terakhir keterampilannya siswa bisa membuat skemanya. Baik. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran Ibu ya. Yang pertama mengamati, menyebutkan organ peredaran darah, kemudian mengamati jalurnya peredaran darah tersebut, dan terakhir membuat skema peredaran darah. Nah Ibu, ini bagaimana menurut Ibu area pengembangan bagian mana yang akan Ibu kembangkan nanti ketika proses pembelajaran? Untuk pengetahuannya, siswa itu diharapkan dia tahu nih untuk organ peredaran darah apa saja organ-organnya yang pentingnya. Yang kedua, fungsi dari organ tadi apa saja. Setelah tahu baru nanti siswa itu diharapkan tahu skemanya kemana aja organnya. Untuk keterampilan, siswa bisa membuat skema. Yang kedua, menceritakan fungsinya. Oke, baik. Berarti untuk keterampilannya siswa dapat skema ya tentang fungsi peredaran darah. Oke, baik. Ini dari kegiatan pembelajaran yang nanti Ibu akan tampilkan. Rancangan pembelajaran mana yang akan Ibu terapkan di dalamnya? Mungkin bisa Ibu ceritakan untuk strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun model pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Untuk saya terapkan nanti saya melakukan pembelajaran visual, kemudian modelnya saya ambil learning. Nanti siswa mencari informasi mengikuti gambaran yang telah saya siapkan. Kemudian saya pakai metodenya demonstrasi. Nah, siswa nanti itu dia berperan sebagai darah-darah itu ambil apa, bawa kemana, kembalinya kemana, bawa apa. Kemudian di sana juga kita akan buat untuk berdiskusi. Mereka akan mengisi FGD, berdiskusi dengan teman. Kemudian media yang saya gunakan, nanti saya akan membuat organ peredaran darah yang saja. Kemudian alat kendalanya bisa ada laptop, proyektor, dan PPT. Yang luar biasa dengan pembelajaran Ibu ya, baik dalam strategi pembelajarannya, model pembelajaran sekali ya. Nah, Ibu, kapan kira-kira Ibu ingin saya amati kegiatan pembelajarannya Ibu? Kalau untuk pas ini kayaknya lebih cocok di hari Selasa dari jam ke-4 dan 5. Oh, berarti kita hari Selasa di jam 4 baru bisa. Nah,
kelima pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan datang ke kelas Ibu mengamati proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian saya akan melihat dan mencatat apa saja pengembangan yang telah dilakukan di kelas. Nah, sebelum itu Ibu, kira-kira apa yang dapat Ibu ambil kesimpulan dari pendidikan siang hari ini? Sebenarnya dalam mau melakukan sesuatu kita harus punya rencana. Ada rencana ya berjalan. Baik Bu, mungkin ini cukup sekian yang dapat saya tanyakan. Ketinggalan apa sebenarnya observasi dan observasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian Bapak Ibu hebat, wawancara singkat dengan kita sejauh Ibu Putri Kasianwari. Sampai jumpa di pelajaran observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mana itu kelasnya? Oke, silakan. Yuk. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak Ibu sudah sarapan tadi? Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah? Pakaiannya rapi nggak? Coba cek pakaiannya rapi nggak? Ada bajunya keluar? Nggak ada? Rapi semua? Jilbabnya, rambutnya, dan rapi? Ada yang lupa sisiran? Oke. Berarti sudah siap ya untuk belajar hari ini? Duduknya sudah berkelompok? Ya, di depan. Mana ada gambar apa? Coba tangan kamu pegang dari aduh. Sebelah mana? Itu sebelah mana tuh kira-kira? Kanan kiri? Kanan kiri? Jantung kamu letaknya di mana sih? Coba rasakan apa yang kamu rasakan di sana. Berdetak. Ada lagi? Ada nggak Bu yang kayak ada jatuhnya itu? Ada? Coba rasakan dengan tanganmu sendiri. Mana sih tangannya di dada? Oh, gimana rasanya? Kiri ya, bukan kanan. Kiri. Terasa nggak berdetak-detak? Coba malu deh kayaknya. Malu kayaknya. Coba sebelah kiri. Iya, pintar sekali. Gimana rasanya? Ada rasanya berdetak? Ya. Kira-kira yang berdetak itu apa namanya? Yakin jantung? Yakin. Enggak usus? Enggak. Kenapa enggak usus? Hah? Usus di perut. Jantungnya di mana? Oh, di dada. Benar tuh. Kenapa enggak lambung? Lambung di mana letaknya? Di perut juga. Jadi benar itu jantung? Bukan paru-paru? Yakin? Paru-paru enggak di dada? Benar, paru-paru itu pasang yang untuk darah berdetak. Jantung, good job. Siapa namanya itu? Gus. Nih. Hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia, ya, organ peredaran darah manusia beserta fungsinya, ya. Tujuannya apa sih kita belajar hari ini? Tujuan yang pertama,
kamu akan menyebutkan organ peredaran darah. Bisa menyebutkannya? Bisa, nanti juga bisa. Yang kedua, menceritakan fungsinya. Fungsi organ peredaran darah itu apa aja? Yang ketiga, menunjukkan skema peredaran darah. Tuh, ada dua kan? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang keempat, kamu akan membuat skemanya itu gimana? Nah, darah mengalir itu gimana? Setelah itu lagi kembali gimana? Ya, itu namanya skema. Jelas? Tujuan kita. Oke, lanjut. Apa manfaat kita mempelajari materi ini? Ada yang tahu? Bu, semua pelajaran kita ada manfaatnya enggak? Ya. Mencegah apa? Sakit apa? Sakit apa? Sakit peredaran darah. Jangan malu-malu ya, pokoknya lepas saja. Jangan malu-malu. Kalau ditahan oke, itu manfaatnya ya, supaya kita dapat mencegah penyakit. Benar nih, supaya dapat mencegah penyakitnya. Benar ya? Nanti dibuktikan meja kalian. Terus motivasi apa yang kamu dapat dari materi ini? Motivasinya yang pertama, kamu akan merasa, oh ternyata organ ini sangat penting, maka akan saya jaga. Supaya apa? Supaya saya tidak mati. Ya nggak? Kalau jantungnya rusak, kamu mati nggak? Kalau kamu luka, mati nggak? Enggak kan? Masih hidup kan? Hilang tangannya satu? Masih hidup? Seperti apa? Kalau jantungnya hilang? Lihat ibu nih. Kita belajar hari itu ada melalui beberapa tahap. Yang pertama, lulus, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah nanti kamu akan belajar membuat pertanyaan. Apa sih yang kamu ingin tahu dari pelajaran hari ini? Jadi kamu buat pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Di sini nanti ada yang disisipkan bermain. Nggak apa-apa lah bermain dan kelas. Yang penting kamu paham. Ya, asalkan jangan main-main aja. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini kamu berdiskusi di sini nanti. Kamu akan membuat skema. Ya, skema peredaran darah tadi yang bercerita tadi. Oke. Kemudian presentasi. Presentasi ini salah satu dari temanmu akan mempresentasikan hasil diskusimu. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompoknya ya, siap yang pernah kan presentasi? Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulannya nanti ada yang disediakan di AKPD. Silahkan kamu jawab. Oke? Siap? Siap? Nanti kita ya. Seragam prides. Ya. Jangan beli pasnya saya ini ada. Yang ini nanti. Ini yang dijaga ya. Waktunya 2 menit aja. Soalnya cuma 3 kok. Iya. Tulis namanya. Ya, inilah nah, ini nanti kita kerjakan. Tuh, sini. Nah, jangan lupa buat nama. Nama jangan lupa ya. Oh, udah belum satu film. Iya, semua aja di situ. Yang sudah selesai, angkat tangan ibu. Saya sudah selesai. Terima kasih. Dua orang. Ada lagi? Ada lagi? Baca ya.
tulis. Dari contoh tadi apa aja tuh? Dapat? Jelaskan nama agama aja. Bisa? Emang itu ya? Tuliskan nama organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu apa aja? Itu letaknya di mana? Letaknya di mana? Itu? Di organ apa? Organnya apa? Iya, bisa. Pembuluh darah bisa. Satu lagi. Jadi kalau ada jantung, ada pembuluh darah, yang melewati mereka apa? Yang mengalir dalam pembuluh darah. Kelompok ini. Udah, tenang. Oke, good. Misalnya kita bermain berlaras. Ya. Oke, perhatikan semuanya. Dan kita akan bermain. Kamu tentukan seorang temanmu yang bekerja sebagai organnya nanti nih. Dia akan membawa darah itu. Ini apa namanya? Oke. Ya. Dibacanya apa? Terakhir diletakkan di sini. Ini seluruh tubuh ibu letakkan di sini. Untuk tolong menurut Akbar bija satu itu Akbar buat sini bija. Angkat di sini. Oke, nah ini sebagai jantungnya, ya ini sebagai jantungnya. Di jantung tuh ada 4 bagian kan? Ini serambi Dah, kamu lihat skema peredaran darah yang ada di buku. Tahu? Dah? Oke. Ada 2 kan, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke. Dah siap? Siap? Ya, kelompok siapa dulu yang mau bermain? Kelompok? Enggak, Bu. Siapa yang bersedia bermain? Siapa yang bersedia? Enggak ada yang bersedia? Ibu tunjuk aja ya. Siap maju ya. Ya. Kelompok karena kita hubungannya ada dengan jantung. Jantung dulu. Jantung. Apa satu lagi? Nah, yang berdua ini mereka akan diskusi. Nah, sekarang kalian menggunakan peredaran darah besar atau peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil. Besar. Oke. Peredaran darah besar dimulai dari mana?
Oksigen. Oke. Silakan jalankan. Ya. Mana ini? Siap itu mereka kemana jalan? Dari bilik kemana? Menuju kemana dia? Kan dari sini aja kan? Ya kan? Ayo masuk. Kalau darah naik lagi pingsan loh. Dari Serambi ke bilik nggak bisa naik ke Serambi ya? Iya kan? Iya nggak? Iya. Ada nggak sini salurannya? Dia kemana, nak? Oh, iya kan? Oksigen itu diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh. Kan? Sini, sini. Iya. Ada apa sana? Oksigennya diapakan? Oksigennya diapakan? Paru-paru, oke. Oke. Yakin digunakan tubuh untuk respirasi berdekat dengan karbon dioksida. Karbon dioksidanya kembali kemana? Ke jantung. Jantungnya masuknya kemana? Ini jantung kita. Maksudnya kemana? Samping atau kiri? Kanan. Nah, letakkan di sana. Dah, paham alurnya? Jongkok, silakan dulu. Terima kasih. Dia sudah menyalakan organ peredaran darah besar. Giliran kalian organ peredaran darah kecil. Silakan. Benar. Nah, ketika sudah ada nih karbon dioksidanya di Serambi kanan, kamu pakai peredaran darah kecil. Kecil udah bisa bagaimana? Karbon dioksida kemana? Peredaran darah kecil itu menuju kemana? Itu kuncinya. Peredaran darah kecil menuju kemana? Yang lain tadi kan yang tadi gilirannya lancar. Kalau peredaran darah besar menuju ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil kemana dia? Iya, ke paru-paru bawah ya kan? Paru-paru. Ini paru-parunya. Bertukar dengan iya, bertukar dengan oksigen. Pintar, ambil oksigennya. Bawa kemana? Kembali ke jantung. Jantung bagian mana? Ayo. Sini dia masuknya. Terus. Kelompok mana lagi? Kelompok sanda. Kita peredaran darah besar. Ini karbon dioksida di paru-paru diapain? Dah, peredaran darah besar. Oke, ini dah ada oksigen di Serambi. Ini turun kemana dia? Ke bilik, oke. Dari bilik kemana? Dari bilik kemana? Ke peredaran darah besar, loh. Darah besar tadi kemana? Oke, jalankan ke seluruh tubuh sampai ke seluruh tubuh. Apa yang diambil? Karbon dioksida. Kembali kemana? Ke jantung. Jantung yang mana? Ayo. Nah, oke, tinggal pulang makanan dulu. Udah. Tadi peredaran darah besar, sekarang kamu peredaran darah kecil. Dari situ turun kemana? Sini, dari sini kemana lagi?
sini. Terus ada lagi. Darah kecil tujuannya kemana? Yang lain pada darah kecil tujuannya kemana? Paru-paru. Nah, terus apa lagi yang dilakukan? Sampai di paru-paru apa? Pengisiannya ini diapakan? Dilepaskan kan? Terus yang diambil oksigen dibawa kemana? Dibawa kemana? Oke. Paham? Paham? Siapa yang mau bermain satu kali lagi? Kamu lagi? Siapa yang mau bermain lagi? Biar lebih paham. Oke, silakan. Sekarang ini dua-duanya ya. Ya, dua-duanya. Dimulai dari peredaran darah besar. Mana dulu ya? Oke, terus? Oke, sampai di situ udah mau ngapain? Bawa apa? Oksigen lagi? Enggak, mau apa? Bangun ya? Tidak, oke silakan. Terus? Maksudnya kemana? Tadi dari sini ya? Itu enggak kan? Mana yang belum? Itu peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil? Masih kan? Kemana dia? Terus itu? Paru-paru, ngapain paru? Siapa yang diapakan? Siapa yang diambil? Mana oksigennya? Masuknya bu. Terus? Mana masuknya? Oke. Mana masuknya? Oke, terus ya. Siapa yang mau cobakan sekali lagi? Masih ada waktu. Sekali lagi dua-duanya. Gak ada yang berani? Gak ada yang berani? Yakin? Berani lah. Mulai juga lagi. Yang lain belum mulai. Yang belum boleh. Yang sudah yang tadi pun boleh juga. Fit. Ayo, 1 menit lagi tunggu. Kalau nggak ada kita lewat. Lewat lah nih permainannya. Oke, kita mulai dari peredaran darah besar lagi kan? Tadi kita besar. Gimana dia jalan dari kalau kamu mau berarti kan peredaran besar kan? Mana dia jalan? Dia masih bingung. Bawahnya lah, dia nggak ada sini kan jalannya kan? Sini pun nggak ada. Satu mana lagi? Oke. Masuk ke peredaran besar. Ganti. Terus mana lagi? Peredaran kecilnya. Nih, pingsan kamu nanti. Oke, terus itu mana lagi? Paru-paru. Sibuknya diapakan? Buang. Oke, kamu ambil. Oksigen, balik mana? Pingsan nanti, pingsan. Ayo, mana? Oke, good. Sudah jelas? Jelas peredaran darahnya? Jelas. Setelah kamu bermain peran, buatlah skema peredaran darah menurut kreasimu di halaman berikutnya. Mana ada media ini? Halaman berikutnya setelah kolom. Ya, setelah kolom ya. Ada kotak berwarna merah. Buatlah tanda skema peredaran darah secara umum aja. Skema darah dari dalam pikirin. Kamu tulis aja besar apa skemanya? Aku sah. Cuma satu aja boleh? Boleh. Oke.
Satu aja ya, kalau dua jangan satu aja. Dalam sama saja. Satu orang aja kayak gitu tuh, nggak dibantu temannya. Boleh tulisan, gambar, enaknya mana ini peredaran darah besar. Yakin itu peredaran darah besar ke ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru Bapak semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Sakitri, calon guru daerah angkatan ke-9 Kabupaten Siak dari SD Negeri 10 Tualang. Di sini saya ingin melakukan percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Putri. Assalamualaikum Bu Putri. Dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Zulmanta. Waalaikumsalam Bu Fitri. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi Bu Putri. Bagaimana kabar Bu Putri? Kita sudah melaksanakan kegiatan mata observasi 2 saya juga sudah mengamati pembelajaran yang dilakukan kelas kegiatan observasi. Jadi setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, saya sudah mengerti menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan seperti ini. Perasaan saya ketika observasi kelas itu yang pastinya ada beban sedikit ya. Yang kedua saya senang karena nanti setelah diobservasi kan ada ilmu baru nih untuk saya. Oke, bukan ya Bu ya, tapi yang jelas ini ilmu baru untuk kita. Bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana bentuk alat pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, kemudian pembelajaran apa yang dilakukan di kelas? Untuk model pembelajarannya saya ambil model demonstrasi untuk siswa itu dia mendemonstrasikan alur siklus darah itu dari mana, dari bilik mana jatuh, kemudian darah itu membawa apa. Itu siswa diharapkan jangan sampai lupa darah itu membawa apa. Jadi kemana larinya kepala atau ke seluruh tubuh atau ke dari jantung. Jadi siswa seperti itu. Kemudian untuk pengembangan pengetahuannya, siswa itu tahu organ-organ dalam peredaran darah itu apa saja. Yang di awal itu siswa sudah tahu semua organnya apa saja. Kemudian nanti siswa mencari informasi dari bahan yang sudah saya sediakan. Mereka mencari bagian ini fungsinya apa. Itu dikerjakan secara kelompok. Nah, jadi dia saling membantu nih, saling kerjasama. Tapi ini fungsinya ini loh. Sekian ada jawabannya. Seperti itu. Kemudian untuk keterampilan siswa belajar membuat skema peredaran darah. Nah, jadi masing-masing kelompok mereka nanti mempresentasikan ini loh
skema peredaran darah dari kelompok kami, alurnya dari mana ke mana, nanti bawa apa. Jadi berarti pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, pengembangan yang Ibu fokuskan yaitu pada pengetahuan dan keterampilan ya. Bagus, berarti anak ini kan sudah membuat skema peredaran darah. Kemudian menurut Ibu dari setelah kita lihat pengetahuan anak, kemudian setelah kami bisa membuat skema peredaran darah, sudah sejauh mana area pengembangan ini Ibu lakukan? Kemudian apakah menurut Ibu sudah berhasil atau belum dalam mengembangkan area pengembangan khusus pada pengetahuan dan keterampilan? Untuk pengetahuan di bagian-bagian organ kami, sesuai alhamdulillah 90%. Kita tahu nih, ini aja organ-organnya gitu. Ketika kita sudah masuk ke bagian selanjutnya fungsi, itu sudah mulai menurun. Kemudian kita lanjut ke skema, itu di situ pada semangat, itu mulai naik lagi. Saja untuk pengetahuan yang bersifat kompleks, mereka sedikit mengalami menurun. Kalau hanya sekedar poin-poin saja, siswa bisa. Jadi itu sudah pencapaian sangat bagus, 90% ya, di bagian pengetahuan sudah tahu, kemudian bagian fungsi yang sedikit menurun. Itu menurut Ibu apa sih kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi, terutama kenapa anak kita tersebut agak sedikit menurun pada bagian fungsi tersebut? Kalau menurut saya ini hanya pembiasaan. Kalau siswa terbiasa membaca, insya Allah bisa. Dan rata-rata siswa di sini itu kan nggak semuanya bisa, anak-anak itu nggak bisa tinggi, ada yang sedang, kan. Jadi bagaimana bagian siswa yang IQ ini bagus, mereka nggak bisa menjelaskan secara kompleks. Kalau sedang ke bawah ini perlu bantuan lagi dari kita. Oh, bagaimana seperti ini ya? Bantuan dari kita baru mereka bisa menyelesaikan menjelaskan fungsi dari organ tadi. Tapi kalau hanya menyebutkan ini bagiannya ini bagian, nah kalau ada kita sedikit baru. Baik Ibu, berarti anak hanya perlu pembiasaan mengulang kembali materi pembelajarannya. Dari kendala ini, dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas, kemudian bagaimana langkah strategi yang Ibu lakukan ke depannya agar kegiatan pembelajaran ini bisa lebih meningkat begitu, pengetahuan anak atau pembiasaan anak lebih terbiasa dengan bahasa skema peredaran darah, anak lebih mudah mengulang itu. Bagaimana menurut? Kalau menurut saya untuk biasakan siswa itu bisa kita lakukan, siswa membaca, kemudian setelah dibaca nanti siswa berlatih untuk menyampaikan apa yang dibaca kepada pelajaran. Jadi itu kan ada dua kegiatan tuh. Pertama dia baca, setelah dibaca nanti dia menyampaikan lagi. Nah, dari sana kita bisa mengasahnya. Ini loh yang harus disampaikan nanti. Jadi karena kita latihan itu nggak bisa sekali-sekali, jadi setiap hari harus kita latih ke anak. Ya hari ini kita belajar baca ini, kita sampaikan. Bisa sekali. Berarti penyerapan ayat bulan yang baca, kemudian dia berlatih menyampaikan teman, sehingga bisa tertanam dalam ingatan dia ya, bersama dia. Jadi itu bagian pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk keaktifan anak atau suasana kelas, menurut Ibu ada tidak tantangan atau kendalanya? Tantangan untuk suasana kelas itu pasti ada. Karena nggak semua siswa suka berkelompok. Ada beberapa siswa juga suka menyendiri loh. Ketika belajar kelompok dia lebih senang sendiri. Ada. Kemudian ada juga siswa tuh dalam kelas itu merasa jenuh. Nah, ketika dia merasa jenuh, kita bisa menyisipkan ice breaking di sana supaya semangatnya kembali lagi. Tadi sudah Ibu sampaikan nggak semua siswa suka dengan berkelompok. Kemudian ada juga yang kurang aktif dalam pembelajaran. Itu kenapa hal itu bisa terjadi? Atau apa sih kendala-kendalanya? Kenapa anak bisa tidak aktif dalam pembelajaran? Menurut saya bisa jadi
media yang saya pakai itu milik saya. Jadi untuk meningkatkan lagi nanti kita harus pandai kolaborasi media supaya siswa ini senang. Ya. Jadi kalau media sudah pakai, dia pasti ianya senang ya. Dia akan mengikuti. Jangan hilang. Ternyata cantik nih medianya pakai itu saya paham. Nah, jadi kita harus banyak memberikan media-media yang bervariasi. Benar Ibu, media pembelajaran itu salah satu media yang memberikan keberhasilan pembelajaran ya Bu ya. Dengan media yang menarik tentu anak akan lebih bersemangat dalam pembelajaran ya. Jadi Bu, setelah kita ketahui tadi kendala yang dihadapi di lapangan, apa Ibu ke depan apa strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang akan muncul timbul seperti ini? Untuk kedepannya, saya akan mencari media yang sesuai dengan keinginan siswa. Nah, yang disenangi siswa itu seperti apa? Enggak semua pula sama ya kan? Mungkin sebagai siswa ini enggak. Jadi kita berikan dengan termasuk pembelajaran yang diferensiasi ya kalau nggak salah ya. Bisa kita alihkan seperti itu. Berarti akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sesuai dengan murid. Kemudian Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diferensiasi di kelas. Kemudian Ibu untuk melihat perkembangan dari pembelajaran sebelum ini, kapan kira-kira Ibu bisa menerapkan strategi yang Ibu sampaikan ini? Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa kita Intinya kita berusaha untuk siswa itu lebih semangat, lebih mengerti dari yang kita berikan. Baik, berarti anak-anak selanjutnya sudah menerapkan. Usahakan kita terapkan. Iya, sudah baik ya Bu ya. Benar. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ini Bu yang sangat penting dalam penunjang memang sebaiknya terlebih dahulu kita mengidentifikasi kebutuhan murid kita sehingga pembelajaran bisa berpihak pada murid ya. Baik Bu Fitri, demikian rangkaian cukup satu menit yang saya lakukan. Kita sudah melewati tahap observasi dan terakhir tahap observasi. Semoga kedepannya pembelajaran yang kita lakukan lebih berpihak lagi kepada murid. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, demikian praktik pasca observasi yang telah saya laksanakan bersama rekan sejawat saya, Ibu Nurul Antasari. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri.